Selamat pagi, saya akan membuat video tentang komunikasi dan kapitalisme sebuah teori kritis. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C semester 2, mata kuliah Sosiologi Komunikasi, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kapitalisme dan komunikasi. Akumulasi modal dan kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas tereksploitasi dipaksa memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya. Barang-barang yang tidak dimilikinya itu kelas didominankan memiliki alat produksi dan output yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan, memberikan gambaran dari berbagai hubungan kelas yang menentukan mode produksi yang berbeda. Dalam kapitalisme, tubuh pekerja tidak seperti budak, memiliki pemilik luar, tetapi mengingat bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bekerja. Para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah, di mana mereka dapat membeli komoditas sebagai sarana kehidupan yang menopang mereka. Itu kelas kapitalis. Sebaliknya, pemilik modal, alat produksi, perusahaan, dan barang dan keuntungan yang tercipta di dalamnya. Akumulasi modal. Ekonomi kapitalis adalah sistem produksi komoditas umum. Itu komoditas adalah bentuk sel dari bagaimana properti diatur dalam ekonomi kapitalis. Manusia terpaksa memproduksi komoditas yang dijual di pasar, jadi bahwa korporasi mengakumulasi modal. Modal adalah uang yang berubah menjadi lebih banyak uang. Dalam ekonomi kapitalis, banyak momen berinteraksi. Uang komoditas, eksploitasi tenaga kerja, alat produksi, produksi komoditas, dan kapital. Kualitas yang muncul dari suatu momen. Kualitas baru ini adalah proses akumulasi modal. Ini baru dan muncul dibandingkan dengan mode produksi lainnya. Jika komoditasnya adalah bentuk sel ekonomi kapitalis, maka akumulasi kapital merupakan seluruh badan ekonomi. Modal adalah sejenis tubuh yang tujuannya adalah untuk meningkat ukurannya dengan memaksa pekerja melakukan eksploitasi sehingga mereka menghasilkan komoditas yang dijual untuk menghasilkan keuntungan. Apakah kapitalisme adalah sistem ekonomi atau jenis masyarakat? Apa itu kapitalisme? Apakah ini cara produksi ekonomi? Atau itu berkembang sendiri yang diakumulasikan? Atau itu khusus jenis masyarakat? Bagi Marx, kapital adalah nilai yang berkembang sendiri dan diakumulasikan dalam bentuk bertahan. Jika tidak akumulasi, modal dan ekonomi kapitalis memasuki krisis. Karakter kapitalisme yang ekspansif tidak hanya menyiratkan eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga merusak alam, sentralisasi dan konsentrasi modal, perkembangan geografis kapitalisme yang tidak merata, imperialisme, perang untuk ekspansi kapitalis, produksi milenius yang sangat dieksploitasi tidak terbarukan. Kapitalis prinsip akumulasi ekonomi membentuk semua masyarakat kapitalis. Kapitalisme adalah jenis masyarakat yang didasarkan dan beroperasi dalam prinsip akumulasi modal dan kekuasaan. Buruh dan kapitalisme. Kondisi kerja. Untuk menganalisis kondisi kerja, yaitu realitas dan pengalaman eksploitasi yang dihadapi pekerja dalam kapitalisme, perlu dilihat di antara berbagai dimensi kehidupan kerja.
Dimensi kondisi kerja seperti itu termasuk teknologi apa yang digunakan dan bagaimana pengaruh terhadap pekerja. Implikasi dari organisasi kerja untuk kapasitas dan kesehatan mental dan fisik pekerja, aspek hubungan produksi seperti upah, kontrak dan waktu kerja, kualitas lingkungan kerja, ruang kerja, aspek tenaga kerja, kontrol dan pengawasan, aspek organisasi politik, serikat pekerja, kelas perjuangan, dan bagaimana undang-undang negara bagian membentuk kondisi kerja. Keterasingan ekonomi. Keterasingan ekonomi berarti bahwa struktur kapitalisme dari eksploitasi kerja dalam hubungan kelas mengubah manusia menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya, dari kapasitas yang ditentukan oleh manusia, makhluk esensi sebagai makhluk spesies. Alienasi kapitalisme atas kerja adalah keterasingan manusia dari alam, keterasingan manusia dari aktivitas dan makhluk hidup mereka, keterasingan manusia dari tumbuh dan pikiran yang merupakan bagian dari esensi manusia, keterasingan manusia dari produksi kerjanya, dari aktivitas hidupnya dan sebagai konsekuensi dari manusia dan masyarakat lain. Peran waktu dalam masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis, elit mengontrol kekuatan ekonomi, politik, dan budaya. Dan cobalah untuk mengumpulkan kekuatan. Akumulasi adalah proses yang diatur dalam waktu. Tujuan akumulasi adalah bahwa pada saat aktor dominan meningkatkan daya terakumulasi mereka dibandingkan dengan momen, perjuangan sosial bisa mengakibatkan krisis sehingga kelompok dominan tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Waktu adalah ciri bawaan dari akumulasi dalam ekonomi kapitalis. Ada 3 keterkaitan dari 3 logika: percepatan kapitalis, ekonomi politik. Akumulasi modal membutuhkan negara dan politik untuk bereaksi dengan cara tertentu. Peningkatan kompleksitas dan kecepatan file ekonomi dapat mempercepat kecepatan pengambilan keputusan dalam politik. Percepatan politik pada gilirannya dapat membentuk percepatan proses ekonomi. Politik budaya. Percepatan proses budaya menghasilkan produksi dan konsumsi lebih banyak pengalaman per unit waktu. Sebagai konsekuensinya, kompleksitas kehidupan sehari-hari meningkat, yang menuntut keputusan kolektif tambahan yang harus dibuat lebih cepat. Akselerasi politik berarti bahwa lebih banyak keputusan diambil per unit waktu, yang mana menghasilkan lebih banyak birokrasi dan kompleksitas hukum dan peraturan yang lebih besar yang dihadapi orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai konsekuensi, mereka diharapkan untuk menghadapi aturan-aturan kehidupan sehari-hari dan lebih diatur cara yang efisien. Ekonomi budaya. Akselerasi ekonomi kapitalis menghasilkan peningkatan jumlah komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi per unit waktu. Seiring dengan komodifikasi masyarakat, muncul pula eksistensi dan intensifikasi budaya konsumen. Individu ditawarkan lebih banyak lagi komoditas dan semakin banyak alam kehidupan sehari-hari mereka dibentuk oleh komoditas. Mengkonsumsi lebih banyak komoditas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari adalah suatu hal konsekuensi dari percepatan ekonomi. Dan percepatannya budaya, intensifikasi pengalaman, mempercepat kecepatan ekonomi karena industri budaya kapitalis tertarik untuk memproduksi lebih banyak lagi komoditas budaya yang dikonsumsi dalam percepatan kehidupan sehari-hari. Peran waktu dalam ekonomi kapitalis. Waktu perputaran modal diidentifikasi sebagai total waktu satu akumulasi modal. Siklus yang dibutuhkan termasuk waktu yang diperlukan untuk menginvestasikan modal, untuk membeli alat produksi, waktu yang dibutuhkan untuk produksi komoditas baru, dan waktu penjualan. Dan pengangkutan komoditas ini membutuhkan waktu. Waktu perputaran terdiri dari produksi waktu dan waktu peredaran komoditas. Kapitalisme telah dicirikan oleh upaya terus-menerus untuk mempersingkat waktu perputaran.
sehingga percepatan sosial proses sambil mengurangi cakrawala waktu pengambilan keputusan yang berarti. Ekonomi dan komunikasi kapitalis. Di bagian ini membahas dua dimensi yang saling terkait dari hubungan tersebut, komunikasi dan kapitalisme. Uang sebagai bahasa komoditas, bahasa dan komunikasi sebagai komoditas, uang dan nilai sebagai bahasa komoditas. Uang adalah struktur khusus yang menjadi perantara pertukaran komoditas masyarakat. Ini adalah media pertukaran komoditas yang digeneralisasikan. Mediasi seperti itu juga bentuk komunikasi yang memiliki ciri khas. Uang maju pertukaran sebagai bentuk komunikasi yang instrumental, nonverbal, media, anonim, impersonal, abstrak, fetis, atau disarihkan dari langsung hubungan sosial, terwujud dan hampa makna. Peran uang dalam kapitalisme adalah untuk mengkomunikasikan harga komoditas di pasar komoditas, yang memungkinkan nilai dan harga komoditas disamakan secara abstrak di proses pertukaran. Oleh karena itu, berbicara tentang nilai dan uang sebagai bahasa komoditas. Komunikasi sebagai komoditas. Informasi dan komunikasi informasi adalah komoditas khusus. Informasi tidak digunakan untuk konsumsi, sehingga tidak ada persaingan dalam konsumsi. Jika saya membeli apel dan memakannya, orang lain tidak bisa memakan apel yang sama. Jika saya membeli sebuah lagu di Apple Tune Store, saya dapat mendengarkan lagi dan begitu juga orang lain pada saat yang bersamaan. Tidak ada kerusakan fisik informasi, mengingatkan informasi dapat dengan mudah dan murah disalin, dipublikasikan, disebarluaskan, dan diunduh, sulit untuk mengecualikan orang lain dari akses. Karakter informasi yang khas membuat lebih sulit untuk menjualnya sebagai komoditas dibanding barang lain. Apa yang disebut pembajakan informasi telah mengiring sejarah budaya industri dan industri digital dalam kapitalisme. Industri periklanan. Kebanyakan industri komunikasi kapitalis mengikuti pola kapital klasik akumulasi. Pekerja menghasilkan komoditas komunikasi seperti akses ke konten, teknologi komunikasi, perangkat lunak atau layanan komunikasi yang dijual kepada konsumen untuk mengakumulasi modal. Periklanan agak berbeda. Dalam istilah ekonomi, periklanan bukan hanya satu industri komunikasi utama, tetapi juga memiliki komunikasi yang khas komoditas. Komoditas adalah barang yang dijual untuk mendapatkan uang, tetapi konten periklanan tidak dijual kepada konsumen. Konsumen tidak membayar untuk akses ke iklan. Peran komunikasi dalam totalitas dari ekonomi kapitalis. Industri komunikasi kapitalis membentuk keseluruhan yang terindiferensiasi, terbuka dan saling terkait, suatu totalitas yang secara dialektis memiliki momen-momen dan interaksi yang berinteraksi dengan totalitas lain dalam ekonomi kapitalis. Dalam kapitalisme, berbagai industri dan perusahaan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, konglomerat budaya menggabungkan beberapa model akumulasi modal. Korporasi keuangan memberikan pinjaman dan modal usaha kepada perusahaan komunikasi. Kesimpulannya, kapitalisme adalah masyarakat kelas di mana kelas kapitalisme mengeksploitasi pekerja di dalamnya rangka untuk mengakumulasi modal, dan di mana prinsip akumulasi memiliki peran prinsip umum untuk organisasi struktur kekuasaan. Kapitalisme tidak hanya dalam bentuk ekonomi kapitalis, sebuah ekonomi, tetapi merupakan jenis masyarakat, bentuk masyarakat yang memiliki prinsip struktural logika akumulasi. Masyarakat kelas berarti keterasingan ekonomi di mana pekerja tidak mengontrol dan memiliki alat produksi dan produk yang mereka buat. Mereka terasing dari diri mereka sendiri dan makhluk sosial dan kemasyarakatan mereka. Logika akumulasi masyarakat kapitalis berinteraksi dan mendasari logika tersebut percepatan. Aktor dominan mencoba mengakumulasi modal,
kekuatan politik, dan kekuatan budaya dengan meningkatkan kecepatan produksi, sirkulasi dan penggunaan komoditas, keputusan politik kolektif, dan pengalaman. Informasi dan komunikasi adalah barang yang khas, sulit untuk mengecualikan orang lain dari akses ke informasi. Informasi tidak dapat bersaing dalam konsumsi. Akibatnya, informasi dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara gratis sumber. Model media bereaksi terhadap karakter informasi yang khas ini dengan berbagai model akumulasi modal. Model tersebut mencakup konten media model, model layanan media, model periklanan, model perangkat keras, model retail online, model langganan dan streaming, model penyimpanan cloud, model platform ekonomi berbagi, dan model campuran. Ini model-model akumulasi modal memiliki kesamaan, yaitu mereka mengeksploitasi tenaga kerja dalam kelas hubungan dalam konteks informasi dan komunikasi. Di masing-masingnya komoditas tertentu dijual yang berkaitan dengan komunikasi, strategi dalam sektor komunikasi kapitalis termasuk misalnya penguasaan dan penjualan akses ke bagian informasi seperti film atau lagu, penjualan online, langganan ke konten, penjualan akses ke perpustakaan konten, penjualan versi berlisensi dan salinan konten, penjualan teknologi komunikasi yang diperlukan untuk memproduksi, mengedar, dan mengkonsumsi konten, penjualan ruang iklan, penjualan akses ke jaringan komunikasi, penjualan ruang penyimpanan konten, komputasi awan, hosting web, dan lain-lain. Biaya sewa untuk penggunaan platform tertentu untuk memberikan layanan. Industri komunikasi kapitalis adalah totalitas yang berbeda, terbuka, dan saling berhubungan. Berbagai bentuk komoditas yang dieksploitasi oleh tenaga kerja oleh perusahaan komunikasi terkait satu sama lain dalam bentuk divisi internasional tenaga kerja komunikasi. Komunikasi sektor berinteraksi dengan bagian lain dari ekonomi kapitalis seperti reguler perusahaan dan modal keuangan. Anggota audiens bertindak sebagai penerima yang menafsirkan konten media dengan berbagai cara. Dalam kasus periklanan, audiens adalah pekerja yang menghasilkan perhatian dan komoditas khalayak. Dalam kasus periklanan online bertarget, pengguna adalah pekerja yang memproduksi perhatian online dan komoditas data. Perusahaan media yang didanai iklan menjual komoditas khusus ini untuk klien iklan, yang sebagai imbalan atas pembayarannya diaktifkan untuk menampilkan iklan kepada audiens dan pengguna. Industri komunikasi kapitalis memiliki karakter yang kontradiktif, media alternatif, dan kritis. Penerimaan tantangan komunikasi kapitalis. Teori komunikasi kritis perlu membedakan berbagai jenis sarana komunikasi. Sekian dan terima kasih.